bahwasanya data dan informasi dan layanan itu sudah diinputkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini sedikit ada contoh ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menginput Itu aplikasi petaka. buat keterkaitan domain proses Tidak, bisnis antara layanan dan data di dalam dan bermain itu. informasi Ayo. itu ketika Bapak Ibu menyambungkan atau membuat create connection yaitu gambar panah ini itu di propertiesnya ini ada keterangan support. Jadi maksudnya apa? Layanan ini ada mensupport proses bisnis A seperti itu. Dan begitu pun juga terkait dengan data. Nah, proses bisnis ini menghasilkan data B. Seperti itu. Jadi dipastikan di sini yang ada di kotak merah ini, ketika Bapak Ibu menggambarkan itu sudah terkoneksi gitu. Jadi berkaitan juga ya Bapak Ibu dengan yang tadi, yang di sebelumnya bahwasanya domain proses bisnis itu berkaitan dengan domain layanan di sini dan domain data dan informasi. Makanya di siap SPBE versi 2 ini sudah terakomodir Bapak Ibu yang sudah menjelaskan bahwasanya proses bisnis itu berkaitan dengan layanan dan data tersebut seperti itu. Oke, jadi untuk selanjutnya setelah implementasi keterkaitan domain di sini ada implementasi SIA versi 2 di domain proses bisnis to be. Nah, ini to be ini yang dimaksudkan seperti apa? To be ini yang dimaksudkan adalah mohon maaf, ketika ada pembaharuan, ya Bapak Ibu, pembaharuan dari sistem existing yang lama menjadi sistem baru, yang mana di sini ketika Bapak Ibu di IPPD itu menghilangkan karena tidak relevan lagi atau mungkin sudah didukung oleh aplikasi sehingga yang semula ada 6 tahapan menjadi 4 tahapan, kemudian yang awalnya 180 hari kerja menjadi 30 hari kerja, kemudian yang awalnya itu adalah full offline sekarang sudah didukung aplikasi sehingga full online, yang mana proses bisnis itu perlu disesuaikan kembali seperti itu. Jadi prosesnya itu adalah menghilangkan atau mengkaji ulang proses bisnis itu masih inline apa tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian di sini seperti apa penggambarannya? Jadi Bapak Ibu ketika mau menggambarkan tadi di proses sebelumnya, izin saya kembali ya Bapak Ibu di proses sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu, misal di pembuatan pengaduan pelayanan publik yang awalnya itu konvensional, sekarang sudah menggunakan aplikasi, sehingga ada proses bisnis yang harus dipotong, yang harus dihilangkan karena sekarang prosesnya sudah semakin ringkas nih aktivitasnya. Nah, seperti apa? Nah, Bapak Ibu harus menggantikan dulu status yang ada di bawah ini. Tadi kan Bapak Ibu sudah menginputkan as is ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu menggantikan status di sini itu menjadi metadata update. Metadata update to be. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek ya untuk statusnya di masing-masing SIA-nya di masing-masing IPPD. Statusnya digantikan dengan metadata update to be. Nah, bagaimana Mbak? Misal kalau di referensi itu proses bisnisnya memang baru ada karena ada aplikasinya. Misal seperti itu. Nah, hal yang seperti itu berarti dari teman-teman IPPD dari statusnya ini harus menggantikan metadata baru karena memang proses bisnis itu ada karena di berkaitan dengan adanya layanan ataupun data yang baru seperti itu. Nah, kemudian untuk penggambarannya masih sama Bapak Ibu. Jadi penggambarannya itu nanti masih sama di kanvas ini, yaitu menginputkan pull dan lean yang ada di simbol sebelah kiri Bapak Ibu. Jadi simbol sebelah kiri nanti bisa di drag and drop, kemudian nanti digambarkan perbedaan to be dari proses bisnis terkait dengan pembuatan pengaduan pelayanan publiknya seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian proses bisnis ini juga berkaitan dengan penggambaran katalog gap proses bisnis ya SPBE. Nah,
Di katalog gap ini tadi kan berfokus pada perbedaan antara kondisi existing dengan kondisi to be-nya seperti apa. Nah, di sini dari Kemenpan RB juga sudah memfasilitasi ya Bapak Ibu. Di sini ada simbol terkait dengan gap, yaitu yang berwarna merah. Misalkan perlu adanya sistem pengelolaan arsitektur SPBE. Nah, di sini perbedaan antara kondisi existing dan kondisi to be-nya itu dapat dituliskan di logo yang berwarna merah. Kemudian kegiatan ini untuk merepresentasikan jenis kegiatan apa yang akan dirancang untuk dilakukan supaya gap atau kesenjangan yang ada dapat terselesaikan kemudian diberi nama objek tersebut gitu. Jadi di sini itu misal di proses bisnis ini pengelolaan indeks reformasi birokrasi. Nah, gapnya ini perlu nih adanya sistem pengelolaan arsitektur SPBE sehingga dibutuhkan kegiatan adanya pengembangan aplikasi SIA SPBE. Begitu. Jadi ini adalah aktivitas atau kegiatan untuk yang dirancang untuk menyelesaikan gap yang ada di sini. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan penjabaran implementasi arsitektur di domain proses bisnis versi 2. Mungkin dari Bapak Ibu ada diskusi atau pertanyaan terkait dengan implementasi domain proses bisnis ini. Baik, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat atau open mic atau menyalakan fitur raise hand. Sekali lagi, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat atau open mic atau angkat tangan. Oke, mungkin ini sedikit ada ini ya Mbak Eva terkait dengan beberapa mitra kita ada Situ Bondo. Pak Ferry, gimana Pak Ferry untuk input sianya? Sudah sampai mana? Kebetulan ini kemarin waktu penyusunan arsitektur kebetulan PM-nya saya ya Pak ya. Sudah sampai mana Pak Ferry dari Situ Bondo? Inputan sianya Pak? Izin Mbak Elvi, itu ada pertanyaan dari Bu Erma di Skominfo Kabupaten Tegal. Bagaimana jika to be proses bisnis tidak ada? Apakah tetap digambarkan di SIA dengan kondisi sama dengan as is? Monggo dijawab, Mbak Elvi. Oke, izin Bapak Ibu untuk eh, menjawab terkait dengan pertanyaan yang sudah disampaikan dari Diskominfo Kabupaten Tegal. Nah, eh, kalau tubinya memang tidak ada pembaharuan ya Bapak Ibu. Tadi kan kalau kita berbicara tubi itu adalah penggambaran berfokus pada perubahan ya Bapak Ibu. Dari sistem yang lama kemudian diringkas menjadi cuma ada 4 proses dari yang semula didukung aplikasi atau sekarang masih stay konvensional itu
Kalau tubinya memang tidak ada perbaikan atau pembaruan itu tidak perlu digambarkan tubinya, Bapak Ibu. Jadi ketika menginputkan as is, cukup as is aja gitu. Jadi ketika ada pembaruan tubi itu baru digambarkan seperti itu. Ketika ada pembaruan proses, kemudian mungkin ada pembaruan karena adanya didukung sama aplikasi yang mana itu mempengaruhi proses bisnisnya di masing-masing proses bisnis itu perlu digambarkan ulang. Tapi kalau misalkan tidak ada pembaruan atau mungkin ya sama saja dengan kondisi existing atau as is, ya itu tidak perlu digambarkan seperti itu ya Bapak Ibu. Apakah menjawab dari Kabupaten Tegal? Oke, baik. Terima kasih dari Diskominfo Tegal, Bu Erma ya. Bu Erma sudah sampai mana untuk penggambaran di SIA versi 2-nya, Bu? Mungkin bisa di-sharing nih dengan teman-teman yang ada di sini. Iya, izin Bu. Hmm, ini mungkin suaranya nggak mendukung ya Bu, karena di sini habis upacara korpri, jadi masih ada acara makan-makan, kumpul-kumpul gitu nih. Oh ya, sudah terdengar jelas Bu suaranya. Oh, kalau ada suara karaoke mungkin abaikan aja ya, Mbak. Oh ya, boleh Bu. Gimana Bu? Hmm, Sudah sampai mana nih inputan Kalau SIA? di kami alhamdulillah udah dapat nilai 3 Mbak, udah kami masukin kemarin 6 domain untuk SIS, kemudian 6 domain untuk Tubi. Terus kami lanjutkan ke peta rencana. Nah, per pagi ini tadi sudah nilainya sudah 3 keluar. Oke, Alhamdulillah. Oke, tipsnya Bu untuk memberikan semangat ke teman-teman IPB di lain. Mungkin ada tips nih dari Kabupaten Tegal untuk input SIA-nya seperti apa? Hmm, Kami sebenarnya eh, waktu Menpan mengadakan rakor kemarin itu ya, itu kami benar-benar nol datanya. Terus posisinya nol gitu ya, karena benar-benar istilahnya buta ya dengan siang. Terus diberi waktu sampai 30 November gitu ya untuk menginputkan. Akhirnya kami pilih tipsnya itu adalah kami masukkan dulu Kominfo dulu gitu. Karena Menpan sepertinya tidak melihat banyak banyak sedikitnya data ya, cuman istilahnya bisa dibilang asal terisi. Akhirnya kemarin tim bergerak ya udah Kominfo aja dulu sebagai pilot gitu. Jadi data di kami nggak banyak yang masuk di SIA, cuman lengkap gitu dari SIS to B sampai peta rencana gitu. Jadi mungkin tipsnya itu sih Mbak, ambil piloting dinas yang apa yang terkait sama kita. Kalau aku karena Kominfo jadi Diskominfo yang kami masukin gitu. Oke, cukup menarik ini ya dari Kabupaten Tegal. Memang ini ya Bu ya, karena kan banyak ya Bu data yang perlu dimasukkan, jadi ambil piloting projectnya aja yang dimasukkan di SIA begitu ya. Cukup menarik ini tipsnya. Mungkin bisa diimplementasikan juga nih di pemerintah kabupaten kota di yang lain seperti itu. Terima kasih Bu Erna Iya, untuk sami-sami. Hmm. Baik, terima kasih Bu Erma atas pertanyaannya. Kita beralih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain ya Mbak Alfi. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, boleh langsung dituliskan melalui kolom chat atau bisa menyalakan fitur raise hand.
Mungkin dari dinas lain bisa sharing-sharing di sini dengan Mbak Alfi. Oke, mungkin dari Bombana kebetulan sedang running proyek terkait dengan arsitektur arsitektur dan peta rencana SPBE-nya dari Bombana. Oke, mungkin Bapak Ibu kalau misalkan membutuhkan untuk pendampingan SIA, kemarin dari kami juga sudah mendampingi ada beberapa kota, kabupaten, dan provinsi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin apabila ada yang berkenan terkait dengan informasi-informasi terkait dengan bagaimana sih pendampingan SIA ketika input di SIA SPBE versi 2 ini nanti bisa kontak dari teman-teman administrasi begitu ya Bapak Ibu. Itu saja sih Bapak Ibu kalau pesan saya nanti bisa diinputkan sianya kemudian bisa dipastikan itu bermula dari as is Bapak Ibu kemudian membuat to be keterkaitan sampai dengan peta rencana dan peta strategi karena memang di SIA ini adalah tujuannya adalah melihat seberapa efektif, efisien terkait dengan implementasi 6 domain yang ada di masing-masing IPPD. Apakah seluruh sumber dayanya sudah digunakan, sudah dimaksimalkan? Nah, tujuannya di situ dari Kemenpan RP. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kalaupun misalkan ada pertanyaan atau mungkin hal-hal yang perlu dikonsultasikan kepada kami, bisa menghubungi nomor yang ada di kolom chat seperti itu. Saya akhiri, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Alfi untuk waktunya dan juga pemaparannya yang telah diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Semoga apa yang di-share oleh Mbak Alfi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita cukupkan